Kita cek aja, mudah-mudahan turun lagi dia base clocknya ke 1100. Kayaknya sih tetap stuck nih di angka 2300. Gua belum tahu apa permasalahannya, coba nanti kita lihat di BIOSnya, mudah-mudahan ada pencerahan di situ. Soalnya kalau gue perhatiin base clocknya tadi kan, kembali lagi kalau di tutorial teman-teman yang kita perhatikan di YouTube tadi, base clocknya untuk GTX 1660 Supernya bisa berada di posisi 1300-an ya. Ya bener kan, masih berada di 23. Gua gak tahu ini salahnya di mana. Coba gua naikin dulu power limitnya deh ke 65 misalkan ya. Padahal di sini core clocknya nggak gua apa-apain loh, dia masih ada di angka 0 aja. Nah ini kalau power limitnya gue naikin, base bossnya naik jadi 1200. Karena kita cek bagaimana MHS nya, apakah bisa naik. Turun lagi dia base bossnya. Coba kalau ini gue naikin jadi 950 memorinya. Kayaknya masih stuck nih gengs di 23 MHz ya, base bossnya nggak stabil ya. Coba kalau gue set di 70, 90 mah tinggi banget. 70 aja, 70 untuk power limit dan memory clocknya ada di 950, core clocknya di plus 0. Kita lihat dia dapat berapa, masih 2377, kayaknya nggak jauh naik ini. Coba gue turunin dulu core clocknya jadi minus 100. Nah dia ada sekarang ada di posisi 1300 ini. Mudah-mudahan bisa ya menyentuh paling nggak 2627 lah harusnya. Kalau turun 1 MAS dari 30 MAS itu, karena dia ada di posisi main display, paling nggak ada di angka 2928 harusnya kan. Tapi kayaknya ini stuck dia di angka 23. Atau apa masalahnya? Apakah karena emang Silicon Lottery gue untuk GTX 1660 Super dari Palit Storm X ini kurang bagus atau gimana, gue juga nggak ngerti. Kita cek lagi aja dulu. Base bossnya masih turun terus. Coba kalau kita set langsung min 200, berapa jauh dia turunnya ke 1100, kayaknya kurang bagus ini. 393 ya, kita jadi 0 aja ya. Kalau 0 tadi kayaknya ketinggian ya. Coba min 20 dan di 1320. Clocknya untuk memori 950, soalnya RTX aja memorinya cukup di angka 900, itu udah bagus ya. Nah ini stabilnya kayaknya base bossnya dari 1320 1350. Kita cek aja MHS nya, mudah-mudahan bisa naik menyentuh ke 27 lah paling enggak ini. Baiklah, kayaknya belum ada perubahan guys. Kita coba aja rubah gen type nya di BIOS setelah ini. Oke guys, kalian aja gue repositioning dulu untuk GeForce GTX 1660 Supernya. Sekarang gue pindahin di atas ya, deket dengan riser. Untuk bawahnya kayak kemarin lagi, jadi 2 kali RTX 3060 Ti, karena gue mau tahu apakah ada perubahan kalau si 1660 Supernya gue taruh di riser. Oke sobat, untuk posisi BIOS yang kemarin itu kita cek ya dengan speed 23-24 MHz itu untuk GTX 1660 Super. Mana tahu ada perubahan, misalkan kita rubah konfigurasi BIOSnya untuk PCIe speednya. Nah ini PCIe bandwidthnya untuk yang 16x1 auto mode saja. Kemudian nah ini tetap harus X2 mode, karena untuk mendeteksi PCIe X1_2 ini X2 mode, X2 mode dan enable. Oke, dan X2 mode. Nah ini yang kita mau rubah itu ininya nih guys, PCIe X16_1 mode dan _2 mode nya. Ini kan ada banyak pilihannya ya. Kemarin itu udah gue coba untuk 1, 2 ya. Sekarang gue coba untuk gen 3.
dan kali duanya juga kita ikutin Gen 3 walaupun nyoloknya di PCIe kali 1. Kita lihat apakah ada perubahan nanti dari speednya. Save, change, and reset. Gen 3 pastikan dulu semuanya udah benar. Oke, kita jumpa di dalam nanti. Oke sobat, ini udah masuk nih, udah berhasil reboot. Sekarang ini sudah saya jalankan aplikasinya untuk mining, masih tetap menggunakan T-Rex, dan ini sekarang berjalan di angka 24,08 MHz. Menurut saya sih ini nggak ada perubahan ya dari merubah gen type-nya tadi dari BIOS, karena sekarang kan posisinya udah ada di Riser nih guys. Berarti udah nggak ada pengaruh ya daripada yang kemarin tuh kita letakkan di posisi PCIe slot pertama, karena sekarang udah ada Riser, jadi harusnya udah nggak ada gangguan, tapi naiknya masih sekitaran segini. Coba sekarang kalau saya reset dulu seperti default, biar kita tahu juga berapa sih speednya untuk default pada kartu valid StormX GTX 1660 Super yang mini ini. Untuk memorinya ini gue dapat di sini itu Hynix. Gue nggak tahu ini yang untuk lain-lainnya, teman-teman yang lainnya yang bisa mencapai 30 MHz itu apakah mereka menggunakan Hynix atau dapat Samsung atau dapat satu lagi itu Micron ya. Coba kita cek kartu yang lainnya, misalkan di RTX 3060 Ti ini dapat memorinya Samsung. Terus yang bawahnya lagi kita cek memorinya, dapatnya Samsung juga. Kalau nggak salah sih RX 5700 juga dapatnya Samsung guys. Nah ini gue dapatnya Hynix ini. Nah ini untuk speed defaultnya, base boostnya 1890, powernya wow 114, dan hash rate-nya buruk sekali. Kayaknya emang gue dapet kartunya yang kurang bagus ya. Silicon Notary yang gue dapet lagi apes, karena speed defaultnya aja udah berbeda jauh dari yang gue lihat 1660 Super itu di tutorial YouTube teman-teman yang lainnya. Coba gue turunin aja, ini jadi misalkan 70, limitnya gue taruh di 75 segini dulu, dan speednya jangan auto, kasih 70 aja seperti ini. Karena itu kayaknya nggak akan gue rubah lagi untuk gen speed di BIOSnya, gue biarin aja di gen 3 ya. 1, 2, 3 nggak ada pengaruh, sama-sama aja hash rate nya segini. Auto juga gue yakin sih sama, karena pilihan auto itu ya pasti yang ada di drop down bawahnya lagi antara 1, 2, dan 3 kan, tapi nggak ada perubahan juga. Berapa yang didapat? 20 MHz, core 0, memori 0. Kita rubah ke tadi ada yang bisa naruh ini di 1200, gue ikutin ke 1200. Kita lihat sekarang powernya jadi 87 watt, temperatur 64. Clocknya masih naik turun grafiknya. Clocknya 2000, temperatur belum ada perubahan nih guys, masih ada di 20 MHz, 23 MHz. Nggak tahu nih, kalau emang dapat Hynix dibilang busuk ya berarti gua nggak hoki aja lah, mungkin kartunya akan gua jual nanti. Tapi walaupun hasilnya begini guys, untuk main game sih sebetulnya nggak ada masalah ya, kartu ini ya tetap bagus-bagus aja. Kemarin gua tes main game juga performanya kayaknya ya sebagaimana GTX 1660 Super lainnya masih bisa dikatakan samalah, mirip-mirip. Paling pun kalau misalkan FPS-nya sedikit di bawah, nggak jauh beda, mungkin sekitar tertinggal 1 atau 2 poin. Tapi untuk mining kerasa banget ya,
Nah ini ada di memory clock 1200 aja hanya mampu ada di 24,93. Gua nggak tahu nih bisa nggak dia menyentuh di angka 25 mhz. Ini kalau mentoknya berapa ini ya, 1500 mentoknya, cuman kasihan juga sih kalau gua paksa sampai segitu. Jangan terlalu paksa, kita paksa lah guys, walaupun si Palit ini kan kemarin dari kardusnya sih garansinya 3 tahun ya, tapi ya sekenanya aja kita pakai, nggak usah terlalu maksa juga. Kayaknya dia nggak bisa naik lagi, masih di 2493. Kalau gitu gue coba naikin 1225. Power limitnya masih di kisaran sama 8687. Kayaknya sih bisa ya nyentuh 25 ya, tapi kalau di atas itu gue nggak tahu. Sebetulnya untuk 25 mhz dengan power 87 gua juga sedikit kurang suka sih. 2495 cuma naik 0,02 mhz. Gawat. GPU clocknya bagus, lurus memory clocknya, GPU temperatur 62. Oke, 2495. Gue coba pindahin dulu ke ini aja. Oh udah, dia bisa nyentuh 25 mhz guys, di temperatur 62 dan wattage-nya 87 ya. Tapi gue nggak tahu nih, segini 1225 sih kayaknya udah terlalu tinggi ya. Coba kalau kita turunkan aja wattage-nya, bisa nggak dia di handle di power limit 65. Dropnya jauh sekali untuk base clock pada CPU GPU-nya ini. Dari 1300-an tadi jadi 1080. Kita lihat mhz-nya bagaimana. Naik lagi dikit-dikit. Temperaturnya turun sih 1 derajat. Download 100 interface. Oke, board power draw 81,7. 80 turun jadi 80 dan dapat di 25 mhz dengan memory clock 1225. Terlalu ekstrim sih ini menurut gue ini 1225 itu. Sekarang coba kita hitung, kalau misalkan gue di sini dapat 25 dibagi 80 watt ya, itu sekitar 0,31 ya. Harusnya tetap lebih tinggi efisiensinya dibandingkan kalau tadi hanya 24 dibagi dengan konsumsi power yang sama 80, 0,3, beda 0,01 aja sih, nggak jauh ya, demi menyelamatkan kartunya nggak terlalu tinggi di overclocknya. Coba kalau gue minusin ininya min 100. Disposnya turun sedikit. Oke, karena temperaturnya juga nggak tinggi-tinggi banget, 60 ya, kayaknya mau gua tes dulu. Turun dia kan, mhz-nya 24, berarti nggak bisa di minus 100. Coba kita taruh di minus 50 aja. Ini teman-teman ada nggak kalau yang pernah naruh memory clocknya sampai rata kanan gitu? Gue mau tahu sih itu bisa awet berapa lama, atau memang nggak ada yang pernah untuk terlalu ekstrim overclock memorinya. Teman-teman bisa bantu nanti di kolom komentar ya. Thank you. Ya rupanya nggak mau naik ya. Untuk mhz-nya masih mentok di 24,7. Kalau begitu emang core clocknya harus di 0 dan power limitnya 65. Kita cek misalkan nanti dia balik lagi ke 25, gue mau coba turunin lagi power limitnya.
mungkin di 63. Frekuensi voltage, oke, nggak usah, dari sini aja. 24,83, kayaknya nggak naik nih guys. Clocknya 0, naik dia pelan-pelan 2496. Coba gue rubah ke Phoenix saja ya. Phoenix itu update-nya lebih cepet. Kalau T-Rex kayaknya dia ngambil nilai average-nya. Ini udah gue setting di sini. Cek aja pakai Phoenix. Kalau Kinred DAG dia base clocknya emang naik, nanti begitu udah jalan stabil running ya, base clocknya tergempur ya, jadi turun lagi. Speednya 24,9 di Phoenix Miner versi yang baru nih, harusnya sih belum ada update lagi 54C. 24,94 untuk memory clock, 1225. Aduh, kejam banget itu guys. Barusan gue tanya di forum di Miner Indonesia ini, di grup Facebook. Mungkin teman-teman yang belum join bisa ikut join ke grup Miner Indonesia ini di Facebook, karena di sini banyak isinya senior kita yang sudah lebih dahulu memulai kegiatan mining cryptocurrency ini. Di sini tadi gue tanya, karena gue tadi dapat memori Hynix, kebetulan dibales oleh Agan Hafisan ini. Dia menyarankan untuk power limitnya di set ke 56%, tapi kartu gua nggak bisa, karena kartu gua itu mentoknya ada di 50. Oh, rupanya bisa ya di 56% juga. Tapi ini udah gua lakukan sedikit penyesuaian, jadi sekarang settingnya itu ada di power limit 65, core clocknya min 50, dan memory clocknya min 502, seperti apa yang disarankan oleh Hafisan ini. Di core clocknya min 302, memory clocknya di minus 502. Untuk core clocknya ini kenapa nggak gua ikutin min 302, tadi udah gua ikutin, cuman hasil hash rate-nya itu masih kurang memuaskan untuk gua, masih ada di angka 28. Sekarang dengan settingan seperti ini, hash rate-nya bisa sampai ke 31,2 dengan wattage-nya ada di 81 watt. Jadi baru dapat informasi juga ini guys, pembelajaran yang sangat lumayan ya. Tadinya kan awalnya gue biasanya kalau untuk overclock itu ya selalu di angka plus ya, kecuali kalau untuk core clock memang udah biasa. Untuk kartu grafis Nvidia itu core clocknya diletakkan di angka minus, sedangkan untuk memory clocknya itu mayoritas masih di angka plus. Nah, kali ini karena disarankan untuk di minus, jadi gue dapat informasi baru nih. Rupanya nanti range yang bisa kita coba untuk melakukan overclock kartu grafis Nvidia ini rentangnya lumayan cukup panjang ya, bisa dari minus sampai plus. Jangan lupa teman-teman yang belum join juga bisa join ke sini untuk dapat informasi yang valid dari senior miner cryptocurrency di Indonesia ini. Orang-orangnya juga nggak pada pelit untuk berbagi ilmu di sini guys, orangnya asik-asik. Oke, mungkin saya akhiri saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk informasi GTX 1660 Super dari Palit yang StormX untuk tipe yang mininya ya, terutama dengan memori tadi Hynix. Tunggu terus video-video saya selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.